Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita kali ini adalah Yesus Tuhan atas sakit penyakit. Dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Berdasarkan Injil Matius ini, saya memberikan 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, siapa yang sedang duduk di pinggir jalan? Lalu yang kedua, pada ayat yang ke-33, apa yang mereka minta dari Yesus? Lalu pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang terjadi saat Yesus menjamah mata mereka? Ingat bahwa orang yang mengalami kebutaan sangat menyedihkan. Mereka tidak dapat melihat dan mengenali suatu benda atau bentuk dan tidak dapat menikmati dunia ciptaan Allah yang penuh warna. Mereka tidak tahu apa namanya terang karena yang dilihat dalam keseharian hanyalah kegelapan. Kepopuleran Yesus di dalam kisah ini tersebar di seluruh Israel. Kemanapun Yesus pergi, ia melayani kebutuhan orang-orang Israel, baik jasmani maupun rohani. Berulang-ulang kali, ia menunjukkan contoh kepada para muridnya apa artinya melayani sepenuh hati. Sebagai gembala agung, ia sangat peduli dengan kondisi umatnya. Sebaliknya, umatnya tidak memedulikan saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Di dalam mereka ada 2 orang tubuh yang membutuhkan pertolongan tangan Yesus. Ayat yang ke-30, bukannya membawa mereka ke hadapan Yesus, malahan memarahi keduanya. Berdasarkan ayat 31a. Orang buta itu berteriak dengan keras. Orang buta tersebut sadar bahwa jika mereka tidak berteriak, maka belum tentu mereka akan punya kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Yesus. Usaha mereka berhasil berdasarkan ayat 32. Mereka meminta Yesus menyembuhkan mereka dan mereka akhirnya bisa melihat. Berdasarkan ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Menyembuhkan mata orang buta merupakan salah satu ciri dari Yesus sebagai Mesias yang juga menyembuhkan kita dari kebutaan rohani manusia yang berdosa. Berdasarkan ayat 34. Ingat bahwa dosa mengakibatkan mata rohani orang berdosa tertutup. Itu menyebabkan kebutaan rohani. Kebutaan tersebut membuat manusia memilih hidup dalam dosa daripada kebenaran. Karena itu, darah Tuhan Yesus yang tercurah maupun membersihkan dan menyembuhkan kebutaan rohani orang berdosa. Dengan rohani yang sehat, orang-orang percaya mampu mengejar nilai-nilai kebenaran dan kekekalan. Lalu, pertanyaan saya untuk kita semua saat ini yang mendengarkan renungan adalah, bagaimana kesehatan rohani Anda? Bertambah baik atau buruk? Mintalah kepada Allah agar Ia memulihkan kerohanian Anda. Demikian perenungan yang dapat saya bagikan kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.